Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Alilmi dengan NIM 0702223093 dari kelas SI1 akan menjelaskan tutorial uji asumsi klasik dengan menggunakan aplikasi SPSS. Jadi yang pertama, di sini saya sudah mengcopy data. Ada 120 data yang saya gunakan. Langsung saja kita paste pada aplikasi SPSS. Nah, lalu ke variabel view, ubah dari nama-namanya ini menjadi X1, lalu X2, X3, dan Y. Lalu desimalnya kita ubah menjadi 0, 0, 0, dan 0. Labelnya di sini terserah kita mau menggunakan apa saja. Di sini saya akan memasukkan meja, kursi, buku, dan pena. Lalu pada measure kita input dengan scale, 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 scale. Lalu kita masuk ke analyze, regression, linear. Bagian pena kita masukkan ke dependent, sedangkan meja, kursi, dan buku kita masukkan ke block 1 of 1. Kita klik statistik, descriptive, collinearity, Durbin-Watson, continue. Lalu kita masuk ke plots, S-receipt kita masukkan ke Y, Z-spread kita masukkan ke X. Lalu kita klik histogram dan normal probability plotnya, lalu continue, save, unstandardized, continue, lalu oke. Nah, sudah keluar tabel-tabelnya. Jadi di sini saya mau menjelaskan apa sih itu uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan statistik yang harus dilakukan pada analisis regresi linear berganda yang berbasis ordinary least square. Untuk menentukan ketepatan perlu dilakukan pengujian atas beberapa asumsi klasik, yaitu yang pertama ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskodastisitas, dan yang terakhir ada uji autokorelasi. Yang pertama yaitu uji normalitas. Apa sih itu uji normalitas? Uji normalitas yaitu uji ini bertujuan untuk melihat apakah data residual dari model regresi kita berdistri normal atau tidak. Yang pertama, kita bisa membuktikannya dengan melihat tabel histogram ini. Nah, pada hasil uji histogram, perhatikan garis melengkung ke atas seperti membentuk gunung. Apabila garis tersebut membentuk gunung dan terlihat sempurna dengan kaki yang simetris, maka dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian berdistribusi normal. Lalu cara yang kedua yaitu dengan melihat PP plot. Nah, pada hasil uji normal probability plots, perhatikan titik-titik dan garis diagonal. Jika titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0 dan tidak melebar terlalu jauh, maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Lalu yang ketiga, dengan menguji Kolmogorov-Smirnov. Di sini kita buat dulu analyze, non-parametric test, legacy dialog, one sample KS. Lalu yang unstandardized-nya ini dipindahkan ke tes variable list, lalu oke. Nah, sudah muncul
Jadi, syarat untuk melihatnya itu jika nilai sigma itu lebih dari 0,05, maka nilai berdistribusi normal. Pada tabel ini dapat kita lihat bahwa nilai sigma itu 0,122. Maka nilai dari data ini yaitu berdistribusi normal. Lalu yang kedua dengan uji multikolinearitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada korelasi yang tinggi antara variabel independen kita. Yaitu dapat kita lihat dengan tabel koefisiens. Nah, jika nilai tolerance kurang dari 0,01 dan nilai FIF-nya lebih dari 10, maka dinyatakan terjadi multikolinearitas. Dapat kita lihat dari tabel kita bahwa nilai toleransinya itu lebih dari 0,01 yaitu 0,9 dan FIF-nya kurang dari 10 yaitu 1,0 sekian, maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Lalu yang ketiga adanya uji heteroskedastisitas, yaitu uji yang menilai apakah ada ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi linear. Dilihat dari scatter plot dan dilihat apakah residual memiliki pola tertentu atau tidak. Scatter plot ya. Mari kita lihat. Nah, pada tabel scatter plot ini dapat kita lihat bahwa titik-titik tidak membentuk suatu pola, maka tidak terjadi heterokedasitas. Lalu yang terakhir dengan uji autokorelasi. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ada korelasi antara residual saat ini dengan residual sebelumnya. Dapat kita lihat dengan tabel model summary. Uji ini dilakukan dengan uji Durbin-Watson. Jika nilai uji Durbin-Watson-nya itu lebih dari 1,5 dan kurang dari 2,5, maka terdapat autokorelasi. Namun, dapat kita lihat dari tabel model summary ini bahwa nilainya adalah 2,532, maka hasilnya tidak terdapat autokorelasi. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.